coba dibongkar tehelnya, keramiknya, digali, ada apa di situ. Percaya nggak percaya, digali, dibongkar, digali. Ada satu bungkusan plastik, kain putih, dililit, dibuka, ya benda-benda macam-macam kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Par TV, jumpa lagi bersama saya di program Aheng. Aheng kita kali ini sedang bersama Kang Giri Loka. Sampurasun Kang Giri Loka. Alhamdulillah sehat ya. Nah, Kang, sebagaimana ketika narasumber ini datang ke Aheng, tentunya akan menceritakan pengalaman-pengalaman horor, mistis atau di luar nalar nih, Kang. Siap, Kang ya? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Mudah-mudahan lebet kategori Aheng. Aduh, jadi ketawa ini, padahal ini horor ya. Padahal ini horor. Nah gini, Kang, ada pengalaman apa sih yang berkaitan dengan kira-kira ini mah di luar nalar gitu, seperti itu? Di luar nalar ya, beberapa pengalaman. Memang ada beberapa pengalaman yang enggak saya bagikan ke teman-teman, ke pemirsa Par TV. Kejadiannya memang sudah agak lama gitu ya, tapi memang ini pengalaman yang cukup aheng juga ya, seperti nama acara ini. Karena memang percaya atau tidak percaya, karena ini saya alami sendiri gitu. Ini benar-benar di luar nalar, di luar di luar rasio normal ya. Suatu ketika kami sekeluarga sedang makan, ya berkumpul biasa di rumah biasa makan. Kebetulan waktu itu lauk yang disuguhkannya itu adalah sayur sop panas. Sayur sop panas ya? Ya panas kan? Iya. Tapi entah dari mana dan entah kenapa di suapan ketiga itu di atas sendok yang saya ambil dari piring nasi itu, di atas sayurnya itu, padahal kan sayurnya itu panas, kemudian nasinya panas, tapi di atas suapan sendok itu, di atas nasinya itu nampak ulat bulu yang sedang menggeliat seperti itu. Ada ulat bulu? Ada ulat bulu. Logikanya kalau ada ulat bulu dari sayuran, itu harus mati ketika mati di sayur ya? Ketika di sayur, ketika di proses pemasakan. Tapi ketika diambil tidak ada apa-apa. Ketika ketika disatukan di piring, di nasi, itu nggak ada apa-apa. Tapi ketika begini ada di hadapan mata, itu nampak ulat. Iya. Dan itu langsung piring segala macam terbang lah. Terbangnya dialungkan. Dialungkan. Dilempar lah. Karena memang kaget juga, karena ya logikanya itu munculnya dari mana gitu. Iya. Nah setelah itu kan itu sore ya, sekitar jam 7 atau jam setengah 7-an sore, petang lah ya, menjelang malam, tidur. Ketika bangun subuh, di bawah tempat tidur itu ada bangkai ular. Ada bangkai ular? Bangkai ular. Oke. Itu ular dari mana yang lagi? Itu. Karena kan rumah di pinggir rumah tidak ada sawah atau apalah, kebun tidak ada. Ketika rumah saya yang lama gitu, yang dulu ya. Tapi di bawah itu ada bangkai ular dan posisinya sudah kering. Sudah kering. Tinggal kulitnya mungkin atau apa? Kulit, atau tulang yang sudah kering saja. Oh iya. Kayak kalau kita ketemu ular yang dibuang di jalan itu udah kering kayak gitu. Berarti udah agak lumayan lama. Lumayan lama. Entah apa itu ya, datangnya dari mana, dan pada saat itu saya tidak berpikir apa-apa. Cuma saya hanya penasaran, aya naon? Maaf ya kalau bercampur dengan bahasa Sunda, aya naon, naha kumaha, nggak berpikir
ada orang yang bla 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 dan seterusnya, nggak ada pikiran ke sana. Punten, itu kasurnya kasur punya Akang sendiri? Iya, Oh. di rumah, posisikan di rumah saya sendiri, di rumah saya sendiri. Padahal kan posisi kamarnya itu sendiri kan berada di kamar pertama, kamar kedua, kamar ketiga, kamar saya yang kamar kedua yang ada di tengah. Di belakang itu tidak, ya jendela cukup tinggi dan tidak pernah terbuka secara lama gitu, dan tidak ada apa namanya, dan di luar halaman di depan jendela itu tidak kotor, tidak ada semak-semak, justru bersih gitu. Kalau untuk punten nih, kalau untuk kesehatan apakah ada sakit yang aneh kah atau apa? Cuma begini, untuk kesehatan apa ya, almarhumah, mohon maaf saya ceritakan, ibu saya memang sakitnya agak berkepanjangan karena beliau salah satu kepandaian beliau itu kepandaian memasak. Entah mungkin ini ada hubungannya atau tidak. Beliau itu sejak, katakanlah kalau sekarang itu omset untuk cateringnya agak lumayan meninggi, lumayan banyak, tangan dan kakinya mulai melepuh. Seperti yang dibakar, padahal tidak pernah menyentuh semacam katel panas atau apa, selalu tetap hati-hati dalam memasak, tidak pernah, tapi melepuh saja, melepuh, kaki juga melepuh, telapak tangan, yang anehnya itu hanya di telapak tangan dan di telapak kaki melepuhnya itu, almarhum ibu saya itu. Sampai ke kamar mandi dibopong, mandi juga ya dimandikan. Itu yang terjadi. Hanya awalnya itu tadi yang di makanan sama di bawah tempat tidur. Itu sebelum sakit yang sakit. ada ulat sama yang ular itu. Nah, setelah ada kejadian itu, efeknya pertamanya kecil. Kecil. Lama-lama menyebar. Tapi menyebarnya kan kalau penyakit, mohon maaf, kalau penyakit Kulit. Penyakit kulit biasanya menyebar kan? Rembet. Ini hanya di telapak tangan dan di telapak kaki. Oke. Itu. Untuk Sudah ke dokter kemana? Oke. Kalau untuk secara medis? Ya justru itu, dokter memberikan obat-obatan secara medis, ya salep segala macam, kemudian obat-obatan yang diracik segala macam. Ya hasilnya, mohon maaf, bukan mengecilkan profesi kedokteran, tapi memang hasilnya tidak terlalu ngefek terhadap kondisi tersebut. Malah yang ada semakin diobati semakin parah waktu itu. Punten, apakah pernah juga secara non medis? Nah, pernah secara non medis ke suatu tempat, entah saat itu tempatnya di mana, tapi itu diantar oleh paman saya yang cukup aheng atau heran juga, bertahap selama 1 minggu kembali mulus. Oh iya. Kembali mulus ini. Tapi setelah kembali mulus, begitu beraktivitas kembali di memasak, dunia masak memasak, kembali lagi tangannya. Pecah, terbelah gitu ya, tangannya juga, kakinya juga. Kemudian seperti melepuh kembali gitu. Tapi ketika berhenti mulai mereda gitu. Berhenti aktivitas yang tadi. Dari aktivitas yang tadi mereda. Oke. Entah memang ada apa gitu ya. Saya tidak mau berspekulasi itu ada yang syirik atau ada apa, tapi memang kenyataannya seperti itu. Oke. Yang paling apa ya? Yang paling membuat saya merinding ketika kondisi tersebut ya. Saya keluar dari rumah, bawa ibu saya mau ke dokter. Keluar dari pintu, kebetulan di depan rumah itu ada, di sampingnya itu ada
apa namanya itu, pohon apalah itu teh, semacam pohon alpukat atau pohon apa, ada yang seperti yang terbang sambil ketawa cekikikan. Oh, dari teras rumah. Nah, keluar. Merinding. Wah, Itu kira-kira apa nih, Kang? Sasak. Apakah? kalau misalnya anak kecil iseng, beda lah ya. Beda apa namanya, beda Aura. auranya gitu. Ini beda sama sekali, karena tidak berhenti di situ saja. Ketika hujan, kebetulan kan dulu pakai atapnya itu pakai genteng kaca. Ya. Logikanya hujan, genteng kaca ya, di rumah tersebut, di salah satu tempat di Sumedang, masih di Sumedang kota. Oh, di Sumedang ya. Oke. Nggak di Luar kota. luar kota, nggak di pelosok-pelosok. Pakai genteng kaca kan, di kayak gini nih kan, ada ini kan pakai lampu bolong, berarti kan itu genteng kaca. Malam hujan, posisinya kan kalau misalnya dari bawah nggak mungkin pas ya, ada yang ngelempar pakai batu kerikil. Ini posisi dari atas pas, batu kerikil jatuh beberapa kali sampai si kacanya pecah. Dan ibu saya almarhumah ngelihat ada yang ya Oh gitu, canganggeng. canganggeh lah cek bahasa Sunda. Iya. Bukan awak. Dari yang itu tadi di situ. Nah, Oke. kalau disambung-sambung kan ya, itu entah apa. Akhirnya kami ya, upaya awal kami ngaji dan lain sebagainya. Semalam itu dari kejadian itu sekitar jam 8, jam 9 sampai pagi menjelang subuh, kita sekeluarga nggak tidur. Dan di hari berikutnya kebetulan ada semacam batu ya di halaman rumah itu. Belum pernah sejak saya kecil, saya lahir di daerah itu, dibesarkan di situ, sampai saya ada di rumah itu kuliah lah ya, tahun 2000-an, belum pernah menemukan ular. Tapi ketika hari itu, dari balik batu itu, saya bersama bapak saya beres-beres di depan rumah, muncul ular kobra yang ya, panjangnya sekitar 2 atau 3 meteran. Terus panjang gitu kan? Gede. Iya. Hitam. Itu nggak gigit atau langsung kabur aja gitu? Langsung kabur. Dan saya berpikir, kok ular? Ular lagi ya? Kok ular? Tadi ular juga kan? Ini ular lagi. Dan belum pernah ada riwayat ular seperti itu. Berkecamuklah di keluarga kami, ada apa. Akhirnya mulailah kita konsultasi dengan keluarga yang lain, ngobrol, bertanya kondisinya seperti ini. Oh, coba kesini, kita ikhtiar lah ya, cari jalan, cari pengobatan. Dan pada akhirnya datang, melaksanakan semacam tawasulan segala macam. Alhamdulillah pada saat itu reda. Tapi begitu Aktivitas lagi, begitu orang yang tadi menolong itu pulang keluar dari rumah, muncul lagi teror berikutnya. Jadi kalau sudah diobati misalnya sehari 2 hari aman. Nah setelah itu ada lagi. Nah itu yang membuat kami jadi terus berpikir, ada apa sih?
Dan pada akhirnya apakah ini memang karena lingkungan atau posisi geografis rumah, atau memang ada hal lain yang yang mengganggu kehidupan kami sekeluarga. Dan pada akhirnya kami memutuskan untuk pindah dari rumah itu ke satu tempat, ya, ke rumah lagi lah. Akhirnya kami pindah rumah. Sebelum pindah rumah, ada seseorang yang memberikan bahan baju, bahan pakaian ke almarhumah ibu saya. Hanya ketika bahan pakaian itu diberikan, saya inisiatif dari awal. Kadek, awas, jangan dulu dipakai. Apapun dari siapapun, ya. Bukan hanya yang tadi ya? Bukan hanya yang tadi. Malamnya, ketika bahan diterima, tetap disimpan. Malamnya, yang muncul di mimpi saya, ketika ibu saya menjahit pakaian itu, ketika sudah jadi pakaian itu, dipakailah oleh ibu saya. Pakaian itu tidak berupa pakaian. Apa? Maaf. Jadi ibu saya tertutup oleh kain kafan. Oh, merinding. Wah, nah itu malamnya di mimpi saya gitu. Pas bangun saya lihat, saya tidak babi bu lagi. Pada saat itu kain itu saya bawa, saya buang jauh, saya buang ke salah satu sungai di Sumedang. Karena memang pikiran saya cenah, harus dibuang ke tempat yang mengalir lah. Ya, air yang mengalir. Ya, jadi saya buang ke sungai. Dan keesokannya ketika pagi-pagi ibu saya bertanya, ayah saya bertanya, kemana kamu tadi malam? Saya kasih tahu, ini mimpi saya begini. Dan tiba-tiba kaki ibu saya bengkak. Entah apa relevansinya gitu. Entah apa relevansinya. Entah memang ada relevansinya, entah memang kebetulan atau apa, ya saya tidak tahu. Itu posisi rumahnya berdekatan atau beda? Yang pertama dan yang pindah itu? Cukup jauh sih. Cukup jauh. Beda kecamatan lah. Beda kecamatan. Tapi masih di Sumedang. Ya. Masih di Sumedang juga. Itu sebelum tadi kan ada ulat yang itu ya. Sebelumnya sama sekali tidak ada gangguan-gangguan seperti itu. Nggak ada. Nggak pernah. Itu berlangsung berapa lama itu? Kurang lebih ya 1-2 tahun. 1-2 tahun. 1-2 tahun. Sampai saya minta bantuan ke ayah saya, juga minta bantuan ke saudara-saudaranya. Sampai pada satu saat yang paling sering terasa itu di rumah itu gerah. Di rumah yang baru. Di rumah yang baru. Selalu merasa gerah. Walaupun sudah ada kipas segala macam, sudah dipasang, tapi terasa selalu gerah. Konon katanya ketika kami konsultasikan, memang itu salah satu tabiat dari gangguan yang muncul tadi. Dan pada akhirnya saya konsultasi, keluarga kami konsultasi lewat jalan jauh, by phone sama sekali. Ya. Kapan sih orang yang membantu kami itu datang ke rumah kami? Gak pernah sama sekali. Coba tolong ke pojok kamar itu, di bawah lemari itu, lemarinya geser, coba dibongkar tehelnya, keramiknya, digali, ada apa di situ. Percaya nggak percaya, digali, dibongkar, digali.
Ada satu bungkusan plastik, kain putih dililit, dibuka, ya benda-benda macam-macam kayak gitu. Atas tunjuk dan saran dari yang ngebantu kami, akhirnya si temuan itu tadi kami bakar di tempat yang jauh dari tempat tinggal kami. Dan sejak saat itu perasaan gerah di rumah itu nggak pernah ada. Nah, itu yang jadi pertanyaan, kok ada di situ ya? Nah, jeng apal deh. Jeng apal ya intinya ya. Ya. Di luar Orangnya orang dari luar kota, kadang-kadang dari luar provinsi lah. Dari ujung Pulau Jawa sebelah kulon. Nah, itu yang menyebabkan gerah. Nah, mungkin ada puncaknya nggak, Kang? Ketika misalkan si gangguannya apa sih? Puncaknya saat itu yang menjadi paling sedih bagi saya khususnya, bagi keluarga kami, saat itu orang tua saya secara dua-duanya langsung sakit ya. Pertama ibu saya dulu yang sakit, seperti tadi kondisi sakitnya mungkin karena kecapean. Bapak saya sakit, dua-duanya dirawat di rumah sakit saat itu, karena kami hanya berdua, saya dan kakak saya. Ketika menjelang masa penyembuhan, ibu dan bapak saya pulang dari rumah sakit, kakak saya Kenapa? sakit, Oh, sakit. sedikit terganggu memorinya. Dan itu luar biasa sekali, paniknya luar biasa sekali. Saya menghadapi kondisi di rumah, kedua orang tua sakit dan kakak sakit, katakanlah hanya saya yang secara fisik yang sehat gitu. Jadi secara fisikis juga saya memang agak pikiran saya juga bercabang ke sana kemari memikirkan hal-hal kondisi seperti ini. Tapi pada akhirnya keluarga besar berkumpul dan mengupayakan pengobatan dari sana dari sini. Akhirnya satu sih sebenarnya yang menjadi obat yang paling mujarab dari keadaan seperti itu. Mungkin ini terdengar klise, terdengar umum. Tapi ini nyata sekali. Perbaiki sholatmu, perbaiki ibadahmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Itu obat yang paling mujarab gitu. Ketika kita kembali lagi ke yang maha segalanya, yang maha segala dari raja dari segala raja, kita berserah diri, kita berikhtiar, kemudian berserah diri, menyerahkan segalanya sepenuhnya kepada ya Sang Maha Pencipta, dan menerima apa yang terjadi, ya akhirnya keikhlasan itu muncul. Kemudian setiap masalah pasti ada jalan keluar. Itu yang menjadi kunci utama. Mulai ada perubahan-perubahan. Mulai ada perubahan-perubahan, walaupun mungkin secara kasat mata, secara lahir agak orang bilang karunya teh kasihan banget, karena di tahun 2011, di bulan awal 2011 itu ibu saya meninggal karena memang kondisi kan karena itu nyerang secara batin dan fisiknya juga kena. 1 tahun berikutnya di bulan yang sama ayah saya juga meninggal. Di bulan yang berbeda. Kalau ibu saya itu di bulan Februari, ayah saya di bulan Maret, di 1 tahun berikutnya. Jadi 1 tahun berturut-turut saya kehilangan orang-orang yang memang saya sayangi, saya cintai.
tapi mungkin itu yang terbaik yang Maha Pencipta berikan untuk kami dan untuk mendewasakan kami. Dan setelah itu entah kebetulan atau tidak, gangguan itu memang selalu ada, tapi ketika kita mengabaikan gangguan itu, ketika kita terus berserah kepada Allah, ya benteng yang paling utama yaitu kami seumur-umur di depan rumah tidak pernah berinteraksi, tidak pernah ada apa-apa, tapi di depan rumah tiba-tiba subuh-subuh ketika buka pintu mau sholat subuh ke masjid, itu ada bangkai kucing. Bangkai kucing. Kalau bangkai kucingnya itu sudah masih seger lah, masih baru, itu masih agak seger lah ya. Ini sudah kering. Dan posisinya seperti ditempatkan gitu. Jika udah disimpan di dunia. Nah, jika udah disimpan gitu. Tapi kita abaikan, kita buang, kita kuburkan di tempat yang agak jauh. Alhamdulillah. Yang ada hanya di di atap rumah. Malam-malam geruduk. Dilihat, kalau tikus kan bisa terdeteksi lah ya. Ini nggak ada apa-apa. Itu setelah tahun 2011. Setelah tahun 2011. Sekitar 2013 kesini lah. 2012 menjelang 2013. Pada akhirnya kita berpikir, sudahlah, mungkin tempat ini tidak, kan orang ada yang bilang tempat ini cocok dengan orang dan cocok-cocokan lah gitu ya. Ya, pada saat itu kita berpikir, kita yang mengalah lah. Kita tinggalkan tempat itu, kita kembali pindah rumah. Dan alhamdulillah sampai saat ini ya mulai berangsur normal kehidupan. Sekarang gangguan tidak ada lagi mungkin ya? Ada, tapi skalanya ya begitulah ya. Setiap perjalanan kehidupan pasti ada lah. Iya betul. Setiap orang juga pasti ada gangguan semacam itu. Tapi ya tergantung bagaimana kita menyikapinya dan menghadapinya. Apakah dibuat panik, dibuat didramatisir, atau kita hadapi dan kita selesaikan dan kita berserah diri tentunya kepada Allah. Itu aja. Oke, siap. Tidak terasa nih Kang Giri Loka. Setengah jam kita sudah berlalu di Aheng. Ya ceritanya sangat mudah-mudahan sekarang ini ya saya berdoa sih sama sekali tidak ada gangguan lah. Jangan sampai ada yang seperti itu juga. Ya kita mengingat kembali bahwa kita itu ya ada yang punyanya gitu, yang punyanya. Jangan sampai usil lah gitu kepada orang lain. Dan tentunya kita juga ya berpikir positif juga mungkin ya. Tadi juga saya ada yang dapat diambil dari Kang Giri Loka ini. Ya kita tidak perlu berpikir macam-macam lah. Kita serahkan langsung kepada Allah. Mau itu gangguan dari mana gitu ya. Yang A, yang B, ya kita balikin lagi ke Yang Maha Kuasa. Hatur nuhun Kang Giri Loka, sehat selalu untuk keluarga di rumah. Terima kasih sekali lagi sudah bersedia berkenan untuk berbagi cerita di Aheng ini. Sekali lagi hatur nuhun. Sama-sama. Oke pemirsa Par TV, itu saja Aheng kita kali ini bersama Kang Giri Loka Arya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan diambil hikmahnya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.